Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa arsyadana bi tibai ridwanihi subulus salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalahu al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabal huda bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama asallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatiman rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengaktualisasikan, memperbaharui, mengulang-ulang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan satu di antara sekian banyak perintah Allah, melaksanakan ibadah Jumat, dan harapan kita moga-moga Jumat kita termasuk Jumat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam realitas kehidupan, dalam kenyataan hidup yang kita lakukan sampai dengan hari ini, tidak pernah terlepas dari ketentuan yang disebut dengan takdir, hadirin. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan oleh ibu kandung kita masing-masing, bahwa ketetapan kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang sedang dialami sekarang, besok, dan akan datang yang menimpa pada setiap kehidupan kita, itu tidak lepas daripada ketentuan Allah. Bahkan kalau yang lebih konkret lagi, tempat yang pernah kita bertawaf di Masjidil Haram, di atas Masjidil Haram ada namanya tempat tawafnya malaikat yang dibentuk dengan Al-Arab. Terus sampai ke atasnya lagi namanya disebut Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada namanya Mustawa. Di atas Mustawa ada lagi tempat tawafnya malaikat namanya Rafraful Akhdar. Di atas Rafraful Akhdar ada yang namanya Aras, ada kursi. Yang paling ujung namanya Lauhi Mahfud. Catatan-catatan ketentuan setiap kehidupan yang ada pada setiap diri kita. Itu merupakan satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikuatkan oleh hadis bahwa ada 4 hal yang bakal terjadi pada setiap kehidupan kita. Apakah hari ini kita akan menjadi orang yang beruntung, atau besok kita menjadi orang yang rugi, besoknya lagi akan menjadi orang yang sukses dalam arti menuju surga, dan yang terakhir bisa jadi dalam tanda kutip naudzubillah min dzalik, kita akan naudzubillah min dzalik menjadi penghuni neraka. Kebahagiaan kita, kegagalan kita, keberuntungan kita dan sebagainya itu sudah ada ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketetapan yang terjadi pada setiap kita sebagai individu atau sebagai manusia, kita tidak dikasih pengetahuan sama Allah. Tidak dikasih informasi apakah besok, lusa, sekarang akan datang
Kita semua yang hadir ini akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian kita pengennya ditetapkan masuk ke dalam surga, atau termasuk orang yang akan mengalami kegagalan dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu semuanya rahasia Allah. Nah, oleh karena 4 faktor ini adalah sesuatu yang bernilai abstrak, tidak ada satu orang pun di antara kita yang dikasih informasi, yang dikasih pengetahuan. Bahkan jangankan informasi secara valid, tanda-tandanya saja masih abstrak, masih tidak ada yang dikasih tahu sama Allah. Itulah tujuan daripada kehidupan kita beragama itu, untuk melakukan 3 langkah, hadirin. Apa langkah yang harus diupayakan secara kontinu, secara terus-menerus mensikapi tentang 4 faktor yang ditentukan oleh Allah terhadap kita sebagaimana yang khatib sudah jelaskan. Yang pertama, dalam bahasa agama kita dianjurkan untuk berikhtiar, hadirin. Berupaya seberapa kita mampu, seberapa kita bisa untuk mengantarkan setiap kehidupan kita, mudah-mudahan takdirnya menjadi takdir baik, takdir positif. Jadi agama sangat menganjurkan kepada kita untuk berikhtiar, berusaha. Kalau kita sakit, ikhtiarnya supaya sembuh kita harus berobat. Kalau kita dalam kondisi ekonomi masih kekurangan, apalagi sekarang di musim yang sedang kita hadapi, supaya ke depan bisa eksis lagi, ke depan bisa bergeliat lagi usaha kita, ke depan bisa dalam tanda kutip makmur lagi, sukses lagi, kita dianjurkan untuk terus berusaha seberapa kita mampu. Kalau kita lapar supaya kenyang, syariatnya kita harus makan. Kalau kita sakit mesti berobat. Kalau kita miskin, ikhtiarnya harus berusaha kasab supaya menjadi orang yang dalam tanda kutip berkecukupan. Atau termasuk mudah-mudahan seiring perjalanan waktu, gejala penyakit yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini mudah-mudahan selesai sampai di sini dan dikembalikan kepada yang punya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita tidak ada satu orang pun jamaah Al-Hamra yang terpapar dari mulai Jumat hari ini sampai dengan seterusnya dan seterusnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ikhtiar itu sesuatu yang wajib, karena kita tidak dikasih informasi, tidak dikasih tahu apakah kita hari ini akan menjadi orang yang sukses, apakah kita hari ini akan menjadi orang yang dalam tanda kutip gagal, nggak dikasih tahu. Maka ikhtiar, terus berusaha, termasuk. Dan kalau berbicara masalah keterpaparan yang berkaitan dengan urusan corona, kita sudah berikhtiar pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, berhati-hati dalam berinteraksi di antara sama kita. Itu ikhtiarnya yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi sekalipun dalam tanda kutip kemarin-kemarin kita dihadapkan kepada musim Covid yang hampir hari ini mudah-mudahan sudah selesai, mudah-mudahan. Tapi bukanlah satu-satunya Covid itu menjadi satu-satunya yang mengantarkan meninggalnya seseorang. Kalaupun kita ada yang terpapar, mudah-mudahan orang sono, orang jauh, itu hanya sebagai sebabiah. Jadi makanya di musim-musim begini banyak orang yang menurut prediksi khotib, banyak orang yang imannya terjadi proses kemunduran, hadirin. Bukan hanya mundur dalam arti diadang oleh dulu yang sholatnya rajin ke masjid, gara-gara Covid takut, khawatir mati, terpapar, akhirnya sholatnya di rumah. Padahal di masjid aja belum tentu rajin, apalagi di rumah, hadirin. Yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha, sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana supaya tidak ada satu orang pun yang terpapar. Ya kita ikhtiarnya dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Yang kedua, langkah yang harus kita laksanakan sebagai perintah agama setelah ikhtiarnya maksimal, usahanya memadai dengan berbagai macam kemampuan kita yang
lengkapi dengan logika akal sehat kita untuk mengantisipasi supaya kita kalau berkait dengan masalah takdir, mudah-mudahan takdirnya baik dan seterusnya, maka agama memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Doa itu kata Rasulullah SAW, doa mukhul ibadah. Doa itu menjadi saripatinya, sungsumnya ibadah. Bahkan kata santri, kalau kita dalam rangka melaksanakan aktivitas baik hal-hal yang bersifat duniawi ataupun hal-hal yang bersifat ukhrawi tanpa diakhiri dengan berdoa kepada Allah, nilai berkahnya kurang. Jadi supaya ibadah kita syukur si sempurna, sekurang-kurangnya baguslah menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka segala usaha-usaha kita yang baik urusan hal-hal yang menyangkut dunia, apalagi yang menyangkut urusan-urusan akhirat, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita suruh berdoa dan menyadari betul betapa eksistensi kita, keberadaan kita sebagai makhluk yang lemah, yang tidak punya keberdayaan. Kalaupun kita berdaya, kalaupun kita punya kemampuan, jangan pernah kemampuan seakan-akan dengan menggunakan intelektualisme kita, kecerdasan kita. Banyak orang pintar tapi gagal, banyak orang yang berpendidikan tapi juga gagal. Bahkan tidak sedikit orang yang kemampuan kecerdasannya biasa-biasa saja, tapi karena seiringan dengan hidup itu nggak lepas daripada ketentuan dan takdir Allah, kita menemukan beberapa percontohan orang yang pendidikannya biasa-biasa tapi dalam tataran ekonomi baik dunia maupun akhiratnya termasuk dalam kategori orang yang sukses. Jadi doa itu menjadi sangat penting. Kalau kita sakit supaya sembuh dari sakitnya, di samping ikhtiar berobat juga berdoa. Kalau kita miskin supaya mapan lagi, sukses lagi, jalan lagi usaha kita, perusahaan kita berdoa. Pokoknya apa saja yang berkait, dan doa itu tidak ada matinya. Selain daripada menyadari keberadaan kita semua sebagai makhluk yang lemah, yang tidak punya keberdayaan apa-apa, tapi dengan sering berdoa, sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allahnya menganjurkan dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah itu kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, bilang Muhammad bahwa saya ini dekat. Allah ngajarin sama Nabi. Ya. Ujibu da'watad da'i, saya akan memperkenankan siapa di antara umatmu yang meminta apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bil alam yarsudun, pastinya Allah akan mengabulkan permohonan kita, permintaan kita, doa-doa kita ketika tangan kita sudah ditengadahkan begitu. Allah merasa malu kalau kemudian tangan itu diusapkan ke muka terus doanya belum dikabul, hadirin. Jadi doa baik hari-hari kemarin, hari-hari sekarang yang menyangkut tentang hidup dan kehidupan kita yang sedang kita alami ini dibutuhkan doa, hadirin. Dan doa itu merupakan satu energi, satu kekuatan. Lautan bisa jadi daratan, gunung bisa menjadi meletus, segala macam bisa terjadi hal-hal yang di atas kemampuan rata-rata nalar akal kita sebagai manusia. Biasanya dengan doa, hadirin. Rasulullah, Umar bin Khattab di atas mimbar tapi pasukan perangnya jauh, nun jauh di wilayah mana, di tengah-tengah di atas mimbarnya Umar bin Khattab berdoa untuk mendoakan tentara yang sedang berperang, padahal antara mimbar masjid dengan pasukan yang sedang berperang itu jaraknya beratus-ratus kilometer. Dikabul doanya, hadirin. Dan kalau kita berdoa itu sebagai wujud dari pengakuan ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita. Dan tadi udah dikatakan sama khotib, Allah tuh merasa malu
Kalau doa-doa dan permohonan kita ketika kita mengangkat tangan kemudian kita usapin ke muka, kalau doanya belum dikabul, cuman persyaratan untuk terkabulnya sebuah doa memang dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kekhusyuan, dibutuhkan fokus, dan itu tidak mengalami kayak ujuk-ujuk kayak orang makan cabai langsung ngerasain pedesnya. Nabi Zakaria berdoa karena iri hati sama ponakannya. Ponakannya yang namanya Siti Maryam itu punya anak walaupun nggak punya bapak, sementara Nabi Zakaria bertahun-tahun berumah tangga nggak dikaruniai anak walaupun dia kenyataannya menjadi seorang nabi yang mandul. Iri terhadap ponakannya, berdoa kepada Allah sampai kata Allah Subhanahu wa taala yang mengilustrasikan bagaimana doanya Nabi Zakaria, Rabbi wahanal adu minni wasta'ala rasul saiba walam akum bidu'ai rabbi syaqiya. Ya Allah Gusti, saya ini tulang-tulangnya sudah mulai rapuh, rambutku sudah mulai hitam, tapi untuk berdoa tidak akan pernah berhenti minta dikaruniai anak. Karena doanya sungguh-sungguh, doanya fokus, doanya kontinu seiring perjalanan waktu, akhirnya Nabi Zakaria dikaruniai seorang anak. Jadi mari kita doa. Syukur kalau diterima, kalaupun nggak diterima ada nilai ibadah kepada Allah, ada pahalanya. Yang ketiga adalah tawakal, hadirin. Pasrah. Sepanjang ikhtiarnya sudah maksimal, sepanjang doanya sudah sungguh-sungguh, maka yang terakhir kesimpulannya kita pasrahkan segala hidup dan kehidupan kita, segala apa yang terjadi pada setiap kenyataan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya tekad, sudah punya niat, maka setelah ikhtiarnya maksimal, setelah doanya khusyuk, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang takdir kita, tentang kenyataan yang kita alami besok, lusa dan hari ini. Itu tidak pernah terlepas dari 3 faktor dalam realitas kehidupan hari-hari kita, dalam mensikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kondisi menghadapi masa-masa normal ini kita bisa aktif kembali melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, memaksimalkan kembali untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang membangun usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam senantiasa diberkahi hidup dan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu wal ghafurur rahim.